Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah Sobat, apa yang kalian lakukan jika dalam keadaan senggang? Nah, apakah sama seperti saya? Kalau saya dalam waktu senggang itu saya mengecek pusaka-pusaka saya Sobat. Gunanya seperti ini. Saya ingin pertama itu saya ingin lebih dekat dengan koleksi-koleksi saya. Lalu yang kedua adalah agar bagaimana ya menyikapi pusaka-pusaka saya ini tidak gampang dihinggapi oleh karat kembali. Nah itulah kenapa saya selalu berkala setiap bisa 2 minggu sekali ataupun juga 1 bulan sekali akan saya cek ke pusaka-pusaka saya itu apakah ada yang kotor. Meskipun lah katakanlah kalau panjenengan di sini melihat ini adalah di etalase, tapi itu tidak tidak menjamin bahwasanya di dalam etalase itu pun juga selalu bersih, karena kadang ada juga yang debu kecil itu masuk ke dalam etalase, yang mana akhirnya terus menjadi warangka-warangkanya itu menjadi kotor. Nah itulah kenapa saya selalu berkala untuk mengeceknya Sobat. Ini adalah salah satu dari bentuk kita merawat, kita melestarikan Tosana Aji Nusantara, itu seperti itu Sobat. Nah lalu Mas Tony, setelah kita melihat katakanlah kalau ada yang kotor warangkanya ya panjenengan bersihkan. Kalau ada yang kalau ada warangkanya itu yang berjamur, ini kan masih dalam keadaan musim penghujan. Nah musim penghujan itu kan biasanya udaranya lembab Sobat. Nah seperti semalam saya ini sini Ada ayam. iya ini nih ini iya masih sana ya. Nah seperti semalam yang saya lakukan adalah saya mengecek waktu malam. Karena apa? Karena kalau siang saya tidak sempat, jadi sempatnya itu malam. Malam itu lebih enak, kita lebih intens, kita lebih bisa dikatakan itu lebih enak banget gitu loh kalau kita bersama dengan pusaka-pusaka kita melihat-lihat koleksi kita. Nah semalam itu saya lihat bahwasanya warangkanya kok ada sebagian itu yang berjamur gitu. Akhirnya terus saya bersihkannya panjenengan bisa dilap pakai tisu ataupun juga pakai tisu dikasih minyak baby oil Sobat. Nah, minyak baby oil setelah dibersihkan lalu lap kembali dengan tisu biar enggak terlalu banyak minyaknya gitu loh. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya lihat di bilahnya. Nah bilahnya Sobat, kalau panjenengan katakanlah seperti ini ada beberapa semalam itu yang berkarat di bagian tertentu. Nah biasanya di bagian sini Sobat. Nah ini kemarin itu di bagian sini. Nah solusinya adalah sebelum saya minyaki Sobat, saya membersihkan karatnya itu dengan penghapus. Jadi penghapus pensil, panjenengan bisa membelinya di toko-toko itu, penghapus pensil biasa itu Sobat. Nah setelah itu panjenengan dibersihkan. Nah bersihkan karatnya itu. Nah setelah itu baru diminyaki. Nah itu diminyaki. Nah setelah selesai diminyaki Sobat, ini adalah semalam berarti dia sudah dalam keadaan minyaknya ini yang di pusaka ini dia otomatis sudah membawa kotoran, membawa karat-karat yang ini ke bagian bawah. Nah di bagian bawah ini Sobat, panjenengan sediakan. Nah ini disediakan tisu seperti ini kalau saya ini Sobat. Nah pasti nanti di bagian bawahnya akan ada sisa-sisa dari karat yang ikut terbawa. Nah lalu sebelum saya masukkan ke dalam warangkanya Sobat, nah mungkin panjenengan bisa nanti mengikuti langkah saya akan membersihkannya dengan tisu, mengelapnya seperti ini. Karena saya tidak begitu suka dengan minyak yang terlalu berlebihan. Nah, seperti ini. Gunanya apa ini? Apakah tidak sia-sia Mas Tony? Habis diminyaki kok terus dikeringkan dengan tisu. Jadi ini tidak sia-sia. Karena apa? Karena maksud saya adalah bagian yang tidak ikut tergerus minyak tadi, kotoran ataupun juga karat tipisnya akan menempel di sini Sobat. Nah ini kalau panjenengan lihat sebenarnya ini kan karena cahaya jadi agak kurang begitu terlihat. Coba. Nah ini dia ini kotor ini Sobat. Nah ini kotor. Ini adalah sisa-sisa dari karat-karat tipis yang tidak ikut terbawa tergerus minyaknya. Nah seperti itu. Nah seperti ini.
Jadi sebelum saya masukkan ke dalam warangkanya akan saya keringkan dulu. Nah, dibersihkan pakai tisu seperti ini sobat. Karena gini, mungkin di antara sobat semuanya ini ada yang pernah memahari pusaka dari saya gitu. Kalau sudah dalam keadaan saya ini warangi, itu kan biasanya ada plastiknya. Nah, ada plastiknya. Jangan berharap gini sobat, ini ada plastiknya akan aman ini dari karat ataupun dari ini dari kotoran atau dari debu. Jangan seperti itu sobat. Karena apa? Karena kemarin pun juga saya melihat salah satu dari koleksi saya ini ada yang dia timbul karat tipisnya gitu loh. Padahal itu dalam keadaan terbungkus plastik. Nah, itulah kenapa saya menyarankan untuk setiap panjenengan yang memiliki koleksi pribadi, yang memiliki koleksi pusaka maksud saya, itu selalu untuk mengeceknya. Silakan kalian cek, karena jangan sampai gitu kita katakanlah memahari dengan susah payah lalu kita biarkan gitu saja. Karena bagi saya pun juga sobat, membersihkan seperti ini ataupun juga meminyaki ini adalah salah satu dari, pertama adalah ada sinkronisasi antara saya dengan pusaka saya. Ada apa ya, hubungan kayak hubungan batinnya gitu, seperti itu sobat. Nah, itulah kenapa mungkin di antara sobat ada yang bertanya, Mas Tony, bagaimana cara bisa ini merasakan gitu tuah dari pusakanya. Nah, sekarang saya tanya kembali gitu, panjenengan seberapa sering berinteraksi dengan pusakanya? Nah, kalau nggak pernah ya jangan harap mendapatkan tuahnya. Kalau panjenengan bisa meresapi apa yang terkandung di dalam pusaka ini, oh pusaka ini dulu dibuat ini dengan tujuan seperti ini, dengan tujuan doanya seperti ini, maka di situ nanti akan panjenengan itu apa ya, bisa dikatakan terbawa. Oh iya, saya membeli pusaka ini, saya memahami pusaka ini, saya pun juga berdoa seperti di pusaka ini. Katakanlah ini, oh ini untuk kerezekian. Kalau di sini sobat, ini sebenarnya adalah pusaka pribadi saya dulu. Ini pusaka pribadi saya, pamornya ini kalau nggak salah, kalau menurut saya ini adalah pamor pedaringan kebak ini sobat. Nah, ini pedaringan kebak untuk dipamor keseluruhannya. Lalu di bagian ini belumbangan atau pijetan, ini ada pamor telogo membeng. Nah, kalau untuk di gonjonya ini ada semacam kayak pamor apa ini ya, ini kalau di bagian tengah-tengah sini ini adalah pamor rojo temenang. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan pernah menjadi kelangnan saya. Nah, ini kalau untuk saat ini di antara sobat semuanya ini, jika ada yang berminat akan saya maharkan. Nah, ini sobat, kalau panjenengan melihat ini ada yang namanya Luk Sinandi. Nah, Luk Sinandi itu hanya bisa kita lihat kalau dalam keadaan seperti ini sobat. Nah, ini agak belok-belok. Nah, coba panjenengan amati. Nah, belokannya ada di sini, lalu sini. Nah, tapi agak samar. Tapi ini memang bilahnya ini berbelok-belok ini sobat. Nah, ini adalah yang namanya Luk Sinandi. Tidak begitu kentara, tapi memang kalau kita raba seperti ini maka akan terasa kelokan-kelokan dari Luk Sinandinya sobat. Nah, ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan dari situ Bondo ini kalau nggak salah. Coba akan saya masukkan ini sobat, karena ini sudah selesai di minyaki. Nah, ini mungkin habis ini akan saya review, akan saya ulas beberapa dari koleksi ini. Mungkin ada 2 ini nanti yang akan saya review. Salah satunya adalah ini. Nah, ini sobat, ini saya dapatkan dulu dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trowulan. Jadi ceritanya seperti ini. Saya memiliki salah satu waktu itu saya bermain atau berkunjung ke tempat teman saya. Saya melihat ada pusaka ini bagus banget gitu. Nah, waktu itu beliau mintanya itu maharnya ya lumayan agak tinggi gitu. Saya tidak bilang mahal, karena kalau mahal nanti itu bersifat relatif sobat. Karena mungkin mahal bagi saya, tapi tidak bagi orang lain. Karena mahal itu bersifat relatif. Yang ada itu adalah uang kita belum cukup. Yang mahal bukan barangnya, tapi uang kita yang belum ada atau belum cukup untuk memaharinya. Nah, itu.
Nah waktu itu beliau mintanya agak tinggi waktu itu. Nah terus saya lihat memang ini kok bagus, gagah banget gitu loh, gagah banget. Akhirnya saya juga tertarik di salah satu, jadi ada dua yang saya waktu itu tertarik sobat. Nah terus saya mahari yang satunya itu dulu. Nah sekarang itu jadi kelangganan saya juga, kalau nggak salah di sini kok ada. Coba akan saya ini saya tunjukkan ke panjenengan. Kita apa ya, kita santai saja ini, kita santai saja, kita sharing-sharing bareng. Nanti jika di antara sobat semuanya ini ada yang bertanya tentang masalah dunia Tosan Aji, silakan kalian tulis di kolom komentar ataupun di menghubungi saya di WA sobat. Tapi kalau belum saya jawab di WA mohon bersabar, karena mungkin saya pas waktu keadaan itu ada tamu ataupun juga repot, jadi saya tidak bisa serta-merta menjawabnya gitu. Nah ini adalah pusakanya sobat. Nah coba panjenengan lihat, ini kotor ini sobat. Nah padahal ini sudah tadi malam saya minyaki. Itulah kenapa saya selalu menekankan kepada sobat semuanya, jika di antara panjenengan gitu memiliki koleksi Tosan Aji, hendaknya dirawat gitu. Jangan dibiarkan habis memahari terus dibiarkan gitu. Nah seperti ini. Ini untuk warangkanya sudah saya ganti sobat, karena warangkanya waktu itu tidak begitu indah kalau menurut saya. Warangkanya sandang walikat, tapi sandang walikatnya itu kayunya kayu biasa banget. Terus juga dengan selera saya juga kurang gitu. Akhirnya terus saya belikan warangka lagi. Nah ini adalah warangkanya seperti ini. Ini warangkanya saja besar, karena apa, karena memang untuk dikerisnya ini besar ini sobat. Nah, segini nih. Nah, ini adalah keris yang saya dapatkan waktu itu di teman saya Trawulan. Coba saya ajak kalian untuk melihat dari keris yang satunya lagi yang saya mahari duluan ini. Nah bentar. Ini adalah keris yang kedua, yang pertama yang saya mahari. Habis ini terus yang itu tadi sobat. Nah ini adalah kerisnya. Coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya ini. Ini adalah salah satu kelangganan saya, dan beberapa kali sudah ada yang berminat gitu memaharinya, tapi untuk saat ini masih belum saya lepas. Kita akan melihatnya ini.